Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan belajar indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 3 dan 4. Mari bersama-sama kita mendengarkan penjelasannya. Indera pendengaran manusia adalah telinga. Telinga memiliki batas frekuensi suara yang dapat didengar, yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Fungsi telinga. Yang pertama, indera pendengar. Yang kedua, alat keseimbangan. Mari kita sama-sama mengamati proses mendengar. Semua benda yang bergetar akan mengeluarkan suara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga akan bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung syaraf. Oleh syaraf, getaran tersebut disampaikan ke dalam otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Mari kita sama-sama melihat gambar bagian telinga. Yang pertama, ada daun telinga. Coba kalian sentuh daun telinga kalian. Ada ya? Ya, bentuknya agak lentur ya daun telinga ini. Berikutnya, lubang telinga. Yang ketiga, ada liang telinga. Berikutnya, ada gendang telinga. Nah, kalau sudah sampai sini, kita tidak dapat melihatnya ya, karena sudah ada berada di bagian dalam telinga. Setelah itu, ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Berikutnya ada saluran eustasius. Lalu 3 saluran setengah lingkaran, dan ada syaraf pendengar, dan yang terakhir ada rumah siput atau koklea. Bagian-bagian telinga. Telinga bagian luar terdapat daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Telinga bagian tengah terdapat gendang telinga dan 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dan ada juga saluran eustasius. Telinga bagian dalam terdapat alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Fungsi bagian-bagian telinga. Daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. 3 tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke rumah siput. Tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Saluran eustasius berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Aku adalah telinga bagian luar. Aku terdiri atas 2 kata. Kata pertama adalah nama dari bagian pohon. Aku berfungsi menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Siapakah aku? Ada yang tahu nggak? Mari kita jawab ya. Yaitu
daun telinga. Aku adalah telinga bagian tengah. Aku terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama alat musik. Siapakah aku? Siapa yo? Gendang telinga. Berikutnya, aku adalah telinga bagian tengah. Aku terdiri atas dua kata. Kata kedua adalah nama dari binatang lunak yang memiliki cangkang. Siapakah aku? Ada yang tahu tidak? Aku adalah rumah siput. Kelainan pada telinga. Yang pertama adalah tuli. Tuli disebabkan karena ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi dan suara. Tuli disebabkan karena rusaknya gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, rusaknya syaraf pendengaran. Orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Yang kedua, kelainan pada telinga adalah conge. Conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Cara menjaga kebersihan telinga. Yang pertama, melindungi telinga dari paparan suara yang keras. Yang kedua, membersihkan telinga dengan cara yang tepat, yaitu kamu bawa ke dokter THT. Yang ketiga, menjaga telinga agar tetap kering. Mari kita bersama-sama membaca bacaan kebersamaan tanpa memandang perbedaan. 17 Agustus 1945 merupakan hari bersejarah bagi rakyat Indonesia. Pada hari itu dibacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan menjadi modal utama untuk kita bekerja sama membangun negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, semua warga di seluruh Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Mereka mengadakan acara peringatan sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Ada yang menggelar pentas musik, ada yang menggelar wayang kulit semalam suntuk. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah mengadakan lomba, baik anak maupun orang tua. Warga desa Sukajaya mengadakan berbagai lomba untuk memperingati HUT RI. Lomba untuk anak-anak seperti lomba kelereng, berlari, membawa bendera. Adapun bapak-bapak, lomba olahraga voli. Semua bersorak gembira. Dari bacaan ini, kita dapat melihat ada 3 paragraf. Mari bersama-sama kita lihat paragraf 1, 2, dan 3. Di sini kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf 1, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya yaitu 17 Agustus 1945 merupakan hari bersejarah bagi rakyat Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya, pada hari itu dibacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan menjadi modal utama untuk kita bekerja sama membangun negara Indonesia. Paragraf kedua, gagasan utamanya, setiap tanggal 17 Agustus, semua warga di seluruh wilayah Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Gagasan pendukungnya, mereka mengadakan acara peringatan sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Ada yang menggelar pentas musik, ada yang menggelar wayang kulit semalam suntuk. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah mengadakan lomba, baik anak maupun orang tua. Berikutnya, paragraf ketiga.
Pada paragraf ketiga ini, gagasan utamanya adalah warga Desa Sukajaya mengadakan berbagai lomba untuk memperingati HUT RI. Maka, gagasan pendukungnya adalah lomba utama anak-anak seperti lomba kelereng, berlari membawa bendera. Adapun bapak-bapak, lomba olahraga voli. Semua bersorak gembira. Kerjasama di lingkungan masyarakat menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Contohnya, membuat gapura. Nah, biasanya di ujung gang nih ya, membuat seperti ini nih. Membuat gapura. Lalu, menghias lingkungan. Biasanya menghias lingkungan menggunakan bendera, seperti pada gambar ya. Berikutnya, kerjasama di lingkungan sekolah menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menghias kelas dengan ada yang berupa balon, ada yang pakai bendera. Lalu yang kedua, menghias lingkungan sekolah. Nah, ini menggunakan aqua gelas bekas yang diwarnai merah putih, lalu digantungkan pada atap. Ya, sekian dulu ya pelajaran dari Mister. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.